Ini ada pertanyaan dari Kiai Muhyiddin Usman. Dia ngechat saya begini. Eh, Tanyakan apakah yakin Habib Umar bahwa dia keturunan Nabi Muhammad SAW? Begini aja, ya, yang menentukan kita itu adalah Habib atau bukan Habib dan sebagainya, itu kan boleh dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala lah, ya. Nah, gitu. Kepada Kiai Imad, terus jangan bawa-bawa saya kepada hal saya, karena saya sekali dari awal sudah saya sampaikan, saya akan merasa mulia dan bangga, ya, menjadi hamba Allah, ya, menjadi umat Rasulullah, dan saya menjadi lebih bangga lagi umat Rasulullah Indonesia, begitu ya, karena saya lahir di sini. Nah, jadi bab yakin dan tidak yakin ya bagaimana? Ya, istilahnya apa namanya? Ini mah sudah secara alami dari orang tua saya begitu. Sekarang urusan Kiai Imad aja udah beresin dah tuh. Sampai tuntas tesisnya, klarifikasinya dan sebagainya. Begitu ya. Oke, Pak satu sudah jawab ya Kiai Imad. Saya kira lebih menyaksikan juga. Yang kedua, masih dari Kiai Imad. Kiai Imad, dengerin. Habib Umar ini, bukan Habib loh, saya Umar Segap ini ya. Saya ini Tahadusan Binima, warga Banten dan seluruhnya itu, saya masih keturunan ya. Itu semuanya saya sering dakwah di Buya Uci, saya dakwah di Pandeglang, ya. Bahkan saya sampai ke Binuangen, Bagedur, Malingping, itu saya sudah familiar dengan yang namanya para kiai-kiai, ulama-ulama Banten. Bahkan Kiai Bustomi aja saya pernah diijazah wirid oleh beliau, Hijib Torik, ya, sama Ki Dimyati saya juga ziarah pada beliau, jabahnya nih, bukan Kiai Muhtadi. Kiai Muhtadi sering bareng sama saya satu panggung, ya. Bahkan Ki Meong juga berapa kali ngundang saya, itu lurah paling berani itu jaga NU tuh, jaga Banser, ya. Silakan tanya beliau. Jadi Habib Umar itu sudah bagian daripada apa namanya masyarakat Banten, Malingping, Wonosalam. Saya dari tahun berapa? 2000, bahkan lebih sebelum dari itu. Ya, gitu. Jadi itu kimat urusannya itu mah. Diskusiin aja dah. Habib mah lagi diskusi sekarang bagaimana cara sekarang Indonesia aman, Indonesia tentram, Indonesia damai. Begitu. Saya dengan ormas-ormas kebangsaan, Islam Sunda dan lainnya itu sudah saya. Bahkan di dalam ormas-ormas apa namanya pemudaan pun saya jadi tulis semua pembina terus saya di Bandung ini, Jawa Barat. Yang kedua masih ada nih dari Kiai Imad. Menurut pakar DNA, Pahlawi haploG Nabi Ibrahim haplonya C. Lalu bagaimana menurut Habib Umar? Gimana Gus? Menurut pakar DNA, Pahlawi haplonya G, Nabi Ibrahim haplomnya C. Lalu bagaimana menurut Habib Umar? Urusan DNA aja gue nggak ngerti. DNA bertanya DNA sama saya, ya. Kalau nggak ngerti jawab. Nggak ngerti saya gitu-gituan. Saya mah darahnya yang penting mah darah Islam aja udah dah. Hamba Allah yang mulia udah. Begitu aja udah. Ya. Oke. Gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Loop itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah, barokah, salam Allah curahkan untuk kita semua. Menyimak live streaming Gusmar di channel KBN Nusantara dengan Habib Umar Husain Assegaf, Ketua Umum Generasi, ya, Gerakan Nasional Anti Kekerasan dan Intoleransi, ya, termasuk di dalamnya adalah isu-isu SARA. Konfirmasi tabayun dari Gusmar KBN Nusantara yang awalnya somasi berakhir dipuji-puji. Ini saya menggarisbawahi, memberi kesimpulan seperti itu.
Karena dari awal yang dipermasalahkan adalah surat somasi dari beberapa tokoh yang pro tesis ilmiah, Yai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Gusmar, Gus Fuad, ya, Kiai Nur Ihya, Gus Fakih Wirahadiningrat, ya, Sayyid Mudakori, akan diluruskan sebetulnya menanyakan kebenaran dari surat tersebut karena sudah ada bentuk fisik. Itu awal mula. Awal angin segar ini tentu untuk yang kontra tesis ilmiah Kiai Imaduddin menjadi angin segar, ada amunisi baru dari generasi yang diketuai oleh Habib Umar Hussein Assegaf ini. Tapi angin segar tersebut akhirnya menjadi angin lesus setelah Gusmar tabayun ke Habib Umar. Faktornya apa? Habib Umar tidak mengakui membuat surat tersebut dan tidak mengakui tanda tangan. Berarti surat somasi itu palsu karena tidak diketahui oleh ketua umumnya. Itu yang saya petik dari pembicaraan tersebut. Yang kedua, berawal dari somasi itu Habib Umar justru memberikan pujian tentang gerakan-gerakan yang dilakukan oleh KBN Nusantara, dalam ini Gusmar, CS, termasuk Gus Fuad, ya, yang tadi di awal saya sebutkan. Kenapa angin segar ini menjadi sebuah angin yang tidak mengenakkan? Bisa sebuah angin kentut yang baunya tidak sedap. Diharapkan dengan somasi ini akan memberikan efek jerah kepada yang pro tesis Yai Haji Imaduddin. Tapi tesis tersebut setelah ditabayun tidak benar adanya yang bikin generasi dalam hari ini ketua umumnya. Kalau betul yang bikin itu jajaran pengurus generasi tanpa sepengetahuan ketua umumnya, berarti itu sudah memalsukan tanda tangan, memasukkan nama baik nama ketua. Itu. Setelah tabayun dengan Gusmar tersebut, Habib Umar justru mendukung tesis kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk dituntaskan. Ini pesannya dalam live streaming tersebut yang saya tangkap seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Habib Umar Assegaf, bahkan menyampaikan kepada Kiai Imaduddin, Kiai Imaduddin, saya Habib Umar, bukan Habib, saya Assegaf, mendukung tesis ilmiah Kiai Imaduddin untuk dituntaskan. Ini catatan. Beliau juga tidak mau ikut-ikutan mengenai kajian nasab, apalagi tes DNA, karena beliau Habib Umar merasa tidak mendalami ilmu tersebut. Yang bisa ya mereka yang dalam ini ahlinya. Hal-hal yang dipertanyakan termasuk mengenai bagaimana somasi itu dilayangkan. Gusmar menanyakan ke Habib Umar, sekali lagi digarisbawahi tidak tahu menahu, dan itu tidak perlu dibalas. Sekali lagi saya sampaikan bahwa somasi itu tidak perlu dibalas. Ini langsung dari ketua generasi tersebut. Jelas adanya bahwa secara
organisasi, entah itu sudah legal atau belum, atau berupa paguyuban, somasi tersebut batal demi hukum. Karena ketua umumnya generasi Habib Umar Hussein Assegaf tidak merasa membikin dan tidak merasa memerintahkan. Berarti nama beliau dicatut, tanda tangan beliau catut. Itu kalau diperkarakan pasti masuk ranah pemalsuan, membikin tidak mengenakan hati atau membuat rusak nama seseorang. Itu yang saya tangkap dari pembicaraan Gusmar saat tabayun live streaming dengan Habib Umar Hussein Assegaf. Nah, ini semoga ini menjadi pencerahan buat kita semua. Tidak semua habaib itu tidak mendukung mengenai adanya tesis kajian nasab dzurriyyah Rasulullah SAW, termasuk Habib Umar Hussein Assegaf. Ini baru kali ini saya mendengar ada habaib yang secara khusus menyatakan mendukung penuh tesis ilmiah Yai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, tapi beliau tidak ikut dan tidak tahu menahu hal tersebut karena beliau merasa nyaman hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan beliau menggeluti sebuah lembaga kemasyarakatan yang di dalamnya membantu dalam hal berdakwah. Beliau juga di struktural NU, dalam ini PBNU, PWNU, dan yang sangat menarik, beliau adalah NKRI banget, sehingga ada chemistry dengan Gusmar KBN Nusantara. Cukup jelas, semoga bermanfaat. Segala hilaf mohon maaf. NKRI Harga Mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.